Mbak ini dalam. Udah balik, udah nggak sampai itu Mbak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang etika. Ini Mbak mau nanya nih, menurut Mbak nih etika itu apa sih, seberapa penting, atau ya iyalah seberapa penting lah untuk dalam Mbak bermasyarakat gitu kan? Seberapa pentingnya buat Mbak? Yang pasti etika itu adalah nomor satu lah ya. Nomor satu yang harus dimiliki oleh manusia. Kenapa menurutku. Yaitu hal yang paling penting lah dalam hidup gitu. Karena etika kan awal dari pondasi kita terlahir sebagai manusia untuk mungkin bersosialisasi, untuk nanti ke depannya itu kan pasti kehidupan kita kan akan jauh lebih lebih jauh lagi, lebih panjang lagi lah kehidupan, pasti sangat penting. Lebih banyak orang yang ditemui ya Mbak ya. Mungkin lebih ke itu adaptasi semua itu kan lebih sangat membutuhkan etika menurutku. Setuju sih, soalnya ya benar Mbak yang tadi dibilang Mbak, itu etika nomor satu. Karena apa ya, sejak awal pun, sejak kita ini sama orang tua, yang dididik atau yang diajarkan orang tua pertama kali itu kan etika ya Mbak ya. Makanya ya itu memang beneran fondasi kita untuk bersosialisasi, untuk interaksi sama orang lain. Ya setuju. Jadi modal dasar mungkin untuk untuk kita yaitu dilepas ke masyarakat lah katakanlah gitu. Menurutku kan bakalan sama. Iya. Terus Mbak gini, Mbak selama ini pasti dong pernah menemukan satu orang yang bisa dibilang etikanya kurang beretika gitu. Itu Mbak, tanggapan Mbak terhadap orang-orang yang seperti itu seperti apa? Sebenarnya yang pertama miris ya. Miris banget. Maksudnya gini, itu yang pertama kita harus lihat apakah kesalahan dari orang tua atau kesalahan emang dari pribadi anaknya gitu, yang katakanlah bebal, mungkinnya bahasa Indonesianya bebal gitu. Tapi kalau seandainya emang orang tua udah didik baik dengan etika yang baik gitu, tapi anaknya tetap kayak gitu, berarti emang kesalahan di anak. Tapi kalau seandainya emang orang tuanya emang nggak ngajarin etika gitu kan, ya bisa jadi ya dampaknya sekarang anaknya makanya nggak punya etika menurutku. Seperti itu. Kadang opini orang di luaran sana beda ya Mbak, etika tentang etika gitu. Dan etika ini kan sebenarnya luas menurutku, artinya sangat-sangat luas. Dan itu kan memang diajarkan di mana-mana. Ya selain di keluarga ya tadi yang diajarin orang tua, itu kan di sekolah juga ada. Sejak SD pun kita dapat, malah sejak TK pun dapat itu etika. Jadi kalau menurutku kalau dari kehidupan di rumah gitu kan, kehidupan keluarga, etika kan nggak harus yang orang tua ini ayo belajar etika kan, nggak harus gitu ya. Tapi memang dari contoh-contoh baik lah dalam rumah tangga, pasti kan orang tua kan ngajarin lah ini yang benar, ini yang nggak benar gitu, ini yang baik nggak baik. Kalau ketemu orang misalnya harus gini, ketemu orang yang lebih tua harus gimana kan gitu ya. Sebenarnya etika dari gitu. Tapi terkadang dengan dengan berjalannya waktu, etika itu kan sangat complicated menurut aku. Misalnya dari chat loh Mbak, bisa loh itu menggambarkan ada etika atau tidak orang chat gitu kan, hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau kita ngebahas tentang sosialisasi itu sangat luas, sangat banyak, sangat luas, dan itu gak akan ada habisnya untuk dibahas. Cuma paling tidak kan hal-hal dasar dari etika itu sendiri ya jelas lah, istilahnya mungkin kasarnya maaf diomong ya anak kecil aja tahu, bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu kan udah termasuk etika juga dong. Iya, malahan berarti anak kecil itu udah bagus dong ilmu etikanya gitu ya menurutku. Tapi kan ada juga orang yang gede, udah besar, bahkan udah tua, mungkin etikanya malahan kalah sama anak kecil. Sebenarnya kesalahannya di mana itu? Coba. Kesalahannya di mana coba? Kadang aku bingung juga menghadapi atau ketika menemui jenis orang yang seperti itu. Maaf, maksudnya bukan jenis orang, jenis karakter orang kali ya. Jenis karakter yang jenis seperti orang itu. Ya orang cuma satu jenis kali Mbak, manusia gitu. Ya itu sih ya aku kasihan orang-orang yang nggak punya etika. Itu kan kasihannya dampaknya ke orang-orang yang ditemui dong gitu. Sebenarnya apa ya yang menyebabkan dia kurang beretika? Kalau misalnya tadi yang nggak salah kalau misalnya kesalahannya kalau nggak di pendidikan orang tua, lingkungan dia, atau mungkin di dianya sendiri. Berarti kalau misalnya kesalahannya ada di dia sendiri, ada di si anak itu sendiri, ada di orang tersebut yang bersangkutan, berarti bisa jadi karena kondisi atau keadaan dianya ya, kondisinya dia yang memungkinkan ya untuk melakukan hal-hal yang kurang beretika. Masuk akal nggak sih? Ya bener sih, ya masuk akal banget sih. Jadi menurutku lebih ke gimana ya Mbak,
etika itu seperti naluri loh menurutku. Naluri. Jadi nggak harus juga orang berpendidikan baru punya etika gitu kan, nggak juga. Ada Nggak orangnya juga. yang maksudnya pendidikan akademik ya Pendidikannya menurutku rendah formal deh, ya, katakanlah formal. pendidikannya Tapi rendah. kalau etikanya baik, emang itu kan tertanam di hati ya, tertanam di jiwa, tertanam di naluri, pokoknya semua deh. Itu kan apa ya, kalau tetap etikanya baik ya baik, dia mau dimanapun berada tetap bisa. Tapi ada juga yang memang pendidikannya sangat tinggi tapi etikanya Kurang. nol. Bisa dikatakan iya Nol nol. deh. Lebih parahnya lagi nol. Jangan minus deh ya, kali nol gitu. Minus Jadi mungkin gitu. terlalu kejam ya. Terlalu Tapi kadang-kadang apa ya, kenyataan itu yang bikin sedih ketika Mm-mm. si bersangkutan tidak menyadari Tidak bahwa menyadari. tidak memiliki etika. Itu kan Iya. miris deh, menurut aku sih Miris miris banget gitu. Tapi Kasian. kadang ada juga beberapa orang yang tersadarkan dengan contoh lah, kemarin aku baru mengalami satu kasus. Ya, apa? Itu ada seseorang yang mungkin tersindir sama status aku di Medsos. media sosial Yes, gitu kan. yes. Barulah dia di situ sadar kalau dirinya ya kurang ada etika gitu kan. Tapi kalau ini jadi nyambung ke status ya Mbak ya. Ya. Ini ngomong-ngomong soal status, Mbak sendiri pasti pernah dong ya update status, atau mungkin sering barangkali ya. Aku anak alay Mbak. Iya iya. Nah itu sebenarnya apa sih Mbak yang mendasari Mbak bikin status gitu kan? Maksudnya karena ada ungkapan yang memang pengen diungkapkan, atau mungkin iseng-iseng doang, atau apalah gitu. Jadi menurut aku Alasannya. apa ya, kalau tujuan kita ngupdate status dan apalah itu sebenarnya itu tergantung sama kepribadian orang masing-masing sih Mbak. Menurutku ada orang yang nganggap alay banget gitu apa-apa dibikin status gitu-gitu. Tapi ada juga orang yang jarang bikin status, tapi sekali bikin status emang ungkapan perasaan yang mau diluapkan. Dan menurutku sah-sah aja kalau selagi itu memang punya dia, akun-akun dia kan. Dia mau mengungkapkan apapun, dia mau sealay apapun, dia mau apa sih yang gimana, narsis atau apa, itu terserah dia menurutku Hak gitu kan, pribadi hak-hak, ya, yes. hak Jadi asasi. terserah dia gitu. Tapi kalau aku pribadi, ketika aku meluapkan kata-kata yang sangat-sangat perlu aku tulis gitu ya, itu berarti emang isi hati, ungkapan. perasaan ya saat itulah gitu, yang mungkin pengen nggak bisa diungkapkan. jadi sama pengen kata-kata. diluapkan dengan status gitu. Memang kadang-kadang apa ya, takutnya status itu malah menyinggung, mengumbar ini sih apa ya, perasaan kita. Jadi kadang-kadang yang emosi kelihatan ya kalau lagi emosi kan Mbak. Kadang-kadang juga aku rada-rada apa ya, Ngontrol. yes, ya malah kurang kontrol lah, lost kontrol malahan kan. Tapi kadang-kadang plong aja kalau udah bikin status menurutku gitu. Karena ya itu bagaimanapun salah satu ungkapan inilah ya, yang itu kan Kekecewaan, orang kecewa. mengungkapkan sesuatu itu kan banyak macamnya, banyak caranya. Mungkin salah satunya dengan cara update status itu orang bisa lebih plong. Paling enggak ya, walaupun nggak nyelesain masalah, adalah gitu ya, kelegaan sendiri lah gitu. Tapi emang ada orang yang enggak nggak setuju sama statement itu, malah dipikir bahwa ngapain sih bikin status gitu, nggak ada faedahnya dan bla 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 gitu sih. Itu tergantung individu menurutku. Dan orang juga sebenarnya bikin status kan ya benar, tadi kembali ke tergantung karakternya masing-masing, jenis kepribadiannya. Tapi ada juga kan orang, contohnya aku juga kan bikin status nggak hanya yang karena ungkapan perasaan di sini, tapi ada juga yang dengan tujuan tertentu. Ada juga yang pengen aja gitu kan, pengen aja bikin status kayak gitu karena kata-katanya bisa dibilang mungkin menginspirasi juga. Tapi menginspirasi di sini bukan untuk orang lain ya, kalau orang lain yang baca ya terserah, tapi paling nggak buat aku, dan Pribadi, menurutku ya. itu layak untuk di-share, kenapa enggak Ya sih. gitu. Jadi nggak melulu juga ungkapan gitu kan. Nggak melulu Kita juga bikin ungkapan. status lagi galau terus dibilang wah lagi galau gitu, Enggak. lagi falling in love, pasti di-upload juga dengan kata-kata cinta lah, enggak Enggak gitu juga, ya harus. gitu. Tapi ketika emang kayak bermuatan emosi, malah menurutku rata-rata emang lagi emosi Iya, kalau gitu, muatan kebanyakan emosi orang ya, gitu. kebanyakan orang gitu. Selebihnya sih ya itu pribadi masing-masing Mbak ya, memilih Itu status. cara orang Status, untuk ya. ini. Nggak salah deh menurutku. Nggak salah. Kalau misalnya ada orang di luar sana berpikiran bahwa ini narsis banget atau apa, ya udah nggak usah diliatin ya, skip aja lah gitu, nggak usah Dan rempong kalau juga. misalnya ada yang tersindir pas ketika baca Oh iya, status orang, pasti. ini kayaknya aku ini gak menutup kemungkinan Iya. ada yang tersindir ya. Ada dong. Tapi ya jangan salah paham dulu ya, kalau misalnya tersindir atau enggak ya itu kan urusan yang baca gitu ya, nggak ada urusannya sama yang bikin status.
yang bikin status jelas urusannya yaitu cara gua mengekspresikan diri atau cara gua untuk apa ya, cara gua untuk mengungkapkan apa yang ada di benak gitu kan, atau ya cara apa lagi lah gitu Karena kan. gini, orang terkadang tidak semua orang bisa curhat sama orang lain gitu kan. Betul. Jadi untuk cari teman curhat atau untuk mengungkapkan curhatan itu kan sulit ya, nggak semua orang bisa. Jadi bisa aja lewat medsos gitu, ngambil status dan sebagainya, dan lumrah aja sih gitu menurutku, selagi memang kita nggak ngusik orang ya secara live gitu atau gimana gitu, ya nggak masalah sih gitu. Jadi emang penting banget sih Mbak etika itu menurutku. Iya, penting. Jadi ya sebesar itu ya pentingnya, karena ya udah jelas-jelas ya nomor satu lah ya, nomor satu. Jadi emang benar-benar fondasi. Jadi kalau memang etika itu menurutku ya itu menggambarkan seberapa baik martabat orang, seberapa apa ya, baik harga diri orang, semuanya di situ sih. Etika udah complicated lah, udah kompleks ya, kompleks. Jadi kesimpulannya mungkin bisa dibilang kalau etika itu cerminan dari Ya. pribadi seseorang. Iya. Setuju kan? Setuju banget beneran. Jadi kalau etikanya kurang, mohon maaf, mungkin cerminan pribadi Anda kurang baik. Tapi kalau etikanya bagus, bisa dibilang pribadi Anda lebih baik. Gitu. Dan itu juga sih, etika nggak diukur dari apa, seberapa tinggi pendidikan seorang deh. Itu betul. Ya. Udah, Untuk hari sekian untuk hari ini dan terima kasih. Udah, mati.